Salam Badai. Salam Badai. Badai, Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini saya kedatangan adik-adik saya ganteng dan cantik. Ini adik-adik junior saya di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Mereka ini masih di semester 7. Semester 7 ya, Tio dan Kesak. Mungkin saya perkenalkan dulu yang ganteng di sini Audia Kesak Alfarisi. Panggil Kesak ya. Siap Bang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Kesak Alfarizi. Saat ini masih menempuh pendidikan di Universitas Pakuan Bogor, jurusan hukum, masih semester 7 Bang. Masih imut lah Bang. Ya, nggak apa-apa sedikit amit-amit juga nggak apa-apa. Lalu ini ada yang cantik juga, adik saya Tio Fani. Silakan. Halo Tio semuanya, nama saya Tio Fani, tapi biasanya dipanggil Tio sih. Sekelas sama Kesak, satu angkatan. Jadi ini Audia, ke cewek. Ini Tio, Tio kayak cowok. cowok. Mudah-mudahan nggak terbalik ya. Oke, Badai masih seputar Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya saya sudah undang pemateri atau narasumber sebagai seorang HR dan kemarin kan bicara tentang perspektif sebagai seorang HR. Saat ini saya ingin coba mendapat apa sih argumentasi atau perspektif Omnibus Law dalam perspektif teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa. Apalagi Tio kemarin mencoba menyampaikan aspirasinya turun ke jalan ya. Iya. Mungkin nanti bisa coba ceritakan. Nah, mungkin pertama sama Kesak nih. Siap Bang. Semester 7 pasti sudah punya analisa, sudah punya belajar tentang teori ajas-ajas kan gitu kan, teori hukum lah. Nah, kita coba bicara tentang Undang-Undang Omnibus Law ya, atau Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, bicara tentang, oke, Syak ambil apa? Ini Saya ambil hukum tata negara. hukum tata negara. Pas dong. Iya. Artinya kita akan bicara dulu mungkin dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, menurut Kesak, perspektifnya Kesak, ya, Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dilihat dari tata cara pembentukannya itu seperti apa? Oke. Sebetulnya kalau misalkan kita melihat dari tata cara pembentukannya sendiri, Omnibus ini sudah mengikuti apa yang harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri, ya itu pembahasannya, baik pembahasan, penyusunan dan lain sebagainya, ada lima tata cara kan dalam pembentukan undang-undang itu sudah mengikuti. Buktinya kan ya naskah akademiknya Omnibus Law yang katanya itu sampai 2.500 halaman, itu kan berarti membuktikan bahwa adanya proses tata cara dari pembentukan undang-undang itu sendiri. Sebetulnya seperti itu Bang. Jadi ya menurut saya belum kalau dikatakan ada yang menyalahi aturan atau bagaimana sih, tidak ya kayaknya Bang. Karena sudah mengikuti sekali itu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut Kesak sendiri sudah sesuai lah ya. Sudah sesuai. Apa yang Kesak baca, apa yang Kesak teliti, mungkin ahli juga berpendapat menurut Kesak sudah sesuai. Nah, tapi kenapa nih Tio nih? Tanggal 8 Oktober 2020 turun ke jalan, menolak atau apa nih Tio? Jadi maksudnya aspirasi apa yang Tio bawa dalam demonstrasi di tanggal 8 Oktober 2020 itu? Sebelumnya sepakat dengan Kesak. Memang dalam tujuannya itu saya sudah sepakat juga gitu loh Bang. Kalau misalnya tujuannya itu untuk misalkan untuk katanya memperkecil ataupun merampingkan peraturan undang-undang yang katanya udah obesitas gitu. Cuman ya di satu sisi kalau menurut saya pribadi dan mungkin beberapa mahasiswa yang lainnya yang sebelumnya sudah melakukan pengkajian, itu sebenarnya kalau menurut kita nih ada beberapa hal yang dicederai dalam pembentukan ini. Salah satunya itu adalah di pencederaan asas-asas dalam pembentukan rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri. Nah, di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu
ada di pasal 5. Di pasal 5 itu kan ada asas pembentukan undang-undang. Nah, kalau menurut kita nih ada 2 asas yang dicederai dengan dalam proses pembentukan itu, yaitu asas kejelasan tujuan dan keterbukaan. Kenapa nih sampai mahasiswa nih bisa gitu kan aksi gitu ya, banyak banget ke Jakarta, di Bogor, di daerah lain. Ya karena kalau yang kita lihat memang pada dasarnya mahasiswa tuh ngelihat nggak ada kejelasan tujuan dari pembentukan rancangan undang-undang Omnibus Law itu sendiri, dan nggak ada keterbukaan. Keterbukaan ini bukan misalkan harus rakyat diundang ke DPR juga, enggak, tapi misalkan minimal draft yang harusnya bisa diakses di laman dpr.go.id itu tersedia gitu. Tapi pada dasarnya kalau sepengetahuan saya nih ya Bang, dari bulan Februari kita udah mulai mengkaji, di bulan Februari itu juga draft ini tuh belum ada di laman dpr.go.id, tapi sudah tersebar di masyarakat. Dan ada berapa draft lagi, terus ganti lagi, terus sekarang aja yang udah disahkan yang katanya, tapi sebelumnya kan ada perubahan yang dulunya berapa halaman, dirubah lagi halaman, yang kayak gitu-gitu, hal-hal yang seperti itu yang menimbulkan kontra di masyarakat, yang hasilnya melahirkan suatu reaksi yang kemarin nih aksi di tanggal 8 Oktober 2020 di Jakarta ya, kalau teman-teman tahuan kayak gitu sih. Jadi Tio sendiri mungkin pribadinya Tio ikut aksi kemarin lebih melihat kepada adanya pelanggaran atas asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu prosesnya sendiri menurut Tio gimana? Kalau misalkan bener sih, betul kata Kesa, sepakat sama Kesa, kalau misalkan tujuan terus proses pembentukannya sudah sesuai. Cuman ya memang yang menjadi kendala di masyarakat, yang menjadi kontra di masyarakat itu yang menimbulkan asumsi yang terkesan tuh pemerintah nih jahat banget gitu ya sama pekerja atau kayak gimana. Ya karena memang asumsi-asumsi itu menurut saya pribadi itu dibiarkan. Asumsi itu dibiarkan hidup di masyarakat, berkembang, akhirnya atas kepentingan yang lain-lainnya digoreng dan makin besar, yang menimbulkan jadi masyarakat ini malah nggak percaya dan malah aksi turun ke jalan gitu. Mahasiswa juga melihatnya jadi kayak, mahasiswa tuh kalau menurut saya bukan tentang pasal-pasal di dalamnya, kalau menurut saya mayoritas, tapi bentuk kekesalan masyarakat, kenapa sih asumsi ini dibiarkan gitu? Kenapa asumsi ini didiamkan, yang pada akhirnya masyarakat marah, ya mahasiswa sebagai panjangan tangan dari masyarakat ya akhirnya turun ke jalan, kayak gitu sih menurut Tio ya Bang ya. Kisah sama juga atau gimana? Bicara tentang proses kan Kisah tadi udah setuju nih, udah bagus nih. Asasnya menurut Kisah gimana? Kalau melihat asas sih Bang kan gimana ya? Kalau dari asas pembentukannya urgensinya tuh sudah pas lah. Maksudnya kan tadi tujuannya dibuat undang-undang ini ya untuk menyongsong generasi bonus demografi nanti yang kita dapat di tahun 2045. Posisinya di mana Indonesia itu umurnya 100 tahun. Nah, jadi kalau tujuannya tentang 100 tahun kemerdekaan ya. 100 tahun kemerdekaan, generasi emas ya Bang ya, judulnya itu generasi emas 2045, menurut saya tuh merupakan suatu hal yang sah-sah saja dengan menggunakan RUU ini. Jadi apa yang harus disalahkan kalau ternyata tujuan utamanya itu loh. Jadi seperti itu Bang. Oke. Iya. Kalau bicara tentang Omnibus Law, tentu kan ini bukan hal yang baru ya kan? Teman-teman mahasiswa melihatnya seperti apa nih? Apakah ada contoh lain atau mengcompare dengan undang-undang yang Omnibus Law lain seperti itu? Dari beberapa literasi yang saya baca ya Bang, sebenarnya kata Omnibus ini baru kita gunakan memang saat ini, tapi untuk metodenya sendiri itu sudah digunakan dari dulu, kayak tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu menggabungkan 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian Undang-Undang 12 tahun 2011 kalau tidak salah ya Bang. Itu tentang penyelenggara pemilu, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan DPR, DPD dan DPRD kota kabupaten. Nah, di situ dibuat satu undang-undang, dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 tadi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pemilu umum secara serentak yang kemarin kita laksanakan tuh, yang kertasnya banyak banget Bang. Ternyata di balik diadakannya kontestasi tersebut telah dibuat rancangan undang-undang juga, yang mana tuh undang-undangnya memang banyak, ada sekitar 500 pasal kalau tidak salah ya Bang. Itu dikemas dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kalau contoh lainnya Perpu Covid, Perpu Nomor 1 tahun 2020 itu juga menggabungkan 12 undang-undang.
yang berkaitan dengan stabilitas keuangan negara, kayak undang-undang tentang desa lah, kesehatan, pembendaharaan keuangan, tentang keuangan negara dan lain sebagainya. Itu juga mengadaptasi metode omnibus. Ya, jadi memang tidak semua pasal diambil, tapi ada juga yang dihapuskan. Dan terbentuklah Perpu tersebut. Dan tujuannya urgensinya sudah jelas karena darurat pandemi COVID-19. Artinya metode omnibus ini juga sebelumnya sudah kita lakukan cuman boomingnya ini pada saat Cipta Kerja ini. Sebenarnya hanya masalah diksi aja sih Bang. Artinya menggabungkan beberapa undang-undang yang menarik beberapa pasalnya untuk digabungkan dalam satu undang-undang tersebut ya. Lalu mungkin Tio sebelum balik lagi nih, sebelum demo nih ya misalnya. Pergerakan banget juga rasanya gitu ya. Dia sebagai apa aktif di Senat atau BEM ya sekarang? BEM ya. Iya. Aktif di BEM sebagai wakil ketua BEM fakultas. Wakil ketua BEM fakultas. Iya. Oke, berarti pas lah. Aktivis Bang. Ya, aktivis. Tio, pernah nggak sebelum diskusi ini di kampus nih, kita coba compare dulu di negara lain gimana sih gitu Bang? Ya. Di negara lain omnibus law itu seperti apa sih gitu? Ya, kalau sebelumnya sih menanggapi yang tadi disebutin Kesa, kalau misalkan tujuannya memang udah jelas dan sebagainya gitu ya omnibus law. Kalau secara langsung mungkin ya kalau yang pemerintah bilang ya tujuannya udah jelas kok gitu kan, tujuannya udah mantep banget lah gitu kan untuk 2004 Indonesia udah bilang 2045. Cuman ya memang kendalanya ini ya di masyarakatnya gitu. Masyarakat yang tidak diberitahu dan asumsi-asumsi itu bukannya diperbaikin dan malah dibiarkan ya akhirnya ya mungkin tujuannya bagus tapi malah terkesannya buruk gitu. Terus kalau misalkan ditanya sebenarnya pernah BEM ataupun mahasiswa tuh mengkaji nggak sih sebenarnya kalau misalkan mau aksi? Kalau dari kita mengkaji pasti gitu, mengkaji pasti sebelum aksi ini pasti kumpul dulu dan pasti ngejelasin dulu apa sih dan sebagainya tentang apa yang mau diaksikan, tujuannya apa, materinya pasti dibawa dan pasti dikaji bareng-bareng gitu. Kayak kemarin yang waktu kita sebelum ke Jakarta, kalau di BEM fakultas kita setelah misalkan audiensi bareng sama BEM KBM atau BEM universitas, kita adain lagi bareng gitu loh Bang, ngobrol bareng lagi, kita jelasin lagi tuntutannya apa, maunya seperti apa dan bagaimana. Kalau dari teman-teman mahasiswa fakultas hukum Pakuan, ya kita sama gitu loh, satu pandangan yang seperti tadi Tio sampaikan bahwasanya di sini kita mengkritisi si proses pembentukannya itu gitu. Yang mungkin yang memang dalam pembentukannya nggak ada salah, cuman ada asas-asas yang kami rasa itu tuh sudah tercederai, dan kalau misalnya dibilang tujuannya jelas, ya jelasnya seperti apa dan bagaimana, dan kalau misalkan keterbukaannya seperti apa, ada yang kenapa kami sampai kayak gitu ya karena kami rasa itu kita nggak mendapatkan hal tersebut gitu. Ya sampai akhirnya mahasiswa di seluruh Indonesia mungkinnya aksi turun ke jalan dan misalnya di Jakarta. Perbandingannya dengan negara lain ada nggak diskusi tentang itu? Kalau misalkan yang lainnya, kalau setahu Tio gitu ya, omnibus law ini tuh biasa digunakan sama negara-negara yang common law, common law kayak Turki dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia ini mungkin pernah, tapi nama omnibus law secara langsung dicetuskan omnibus law ini baru gitu loh. Dan sebenarnya emang gak ada masalah kalau misalnya mau digunakan. Cuman yang menjadi permasalahannya ya pada saat ini ya seperti itu gitu, transparansi dan memang kejelasan dijelasin dulu gitu. Tapi ya memang mungkin ya itu juga dibuat seperti ini merupakan salah satu metode untuk masyarakat nih biar tahu dan baca sendiri deh gitu kata pemerintah. Mungkin bisa seperti itu sih. Kisah-kisah melihatnya gimana? Mungkin ada kisah baca di negara lain, ada nggak penerapan omnibus law ini sendiri? Ya. Mungkin kalau penerapan omnibus law, kita contoh tadi Turki ya Bang. Kalau Turki itu mereka buat omnibus law yang tujuannya untuk mengurangi pajak untuk industri aviasi, maksudnya perusahaan penerbangan ya Bang ya. Jadi mereka membuat omnibus yang mana omnibus law itu berdampak untuk para pemilik perusahaan penerbangan tersebut. Jadi mereka buat kebijakan 70% pajak untuk menggaji para pekerja di industri pesawat itu mereka potong 70%. Jadi cuma 30% aja yang harus dibayar. Kemudian kalau misalkan kita melihat ya omnibus ini kan namanya juga ciptaan manusia Bang ya, pasti tidak begitu sempurna. Ya kalau misalnya kita pengen sempurna ya kita ambilnya teori hukum alam aja, teori hukum murni aja gitu Bang. Yang menjelaskan kalau misalkan ya teori hukum Tuhan lah yang paling sempurna. Terus kemudian kalau misalkan kita lihat kayak di Amerika itu telah membuat omnibus sampai 2018 zaman Donald Trump itu tuh kalau nggak salah ada 4 atau 6 omnibus yang udah pernah mereka buat. Ya macam-macam, ada pro kontranya. Kayak
di tahun The Omnibus of February, The Omnibus Act of June, terus The Fugitive Slave Act, itu yang membuat apa ya, isu-isu tentang perbudakan tuh zaman-zaman 1880-an tentang Omnibus The Fugitive Slave of Act. Nah, di situ melihat negara yang membawa Omnibus saja mereka punya pro kontra. Kayak yang tadi saya bilang, di Fugitive Slave of Act itu mereka buat omnibus yang membuat kontra antara orang yang pro perbudakan dengan orang yang tidak pro perbudakan. Kemudian kita bisa lihat kayak di Filipina itu baru buat omnibus law juga, dan dampaknya itu mereka buat itu kalau nggak salah tahun 2019. Filipina itu mereka buat omnibus tujuannya sama seperti Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi, dan mereka berhasil. Tapi semua itu kan bisa terjadi karena ada proses dan ada ya penyesuaian lah, ibaratnya kita pakai baju nih, adaptasinya mau kayak gimana, kita bisa menerima atau enggak bajunya baru. Iya betul, baru kita adaptasi. Jangan belum dipakai bajunya udah ngomong sana sini, yang jatuhnya juga kayak sia-sia kan. Oke. Apa sih kelebihan atau kekurangannya menurut, ya tadi sudah singgung lah, menyerempet pada kekurangan dan kelebihan, tapi lebih spesifik mungkin kelebihan fokus ya di Undang-Undang Cipta Kerja ini apa sih menurut Tio? Oke, kalau misalkan tadi dibilang negara-negara lain yang sukses dan sebagainya, ya memang setiap rancangan undang-undang yang diciptakan sama pemerintah ataupun kebijakan yang dibuat sama pemerintah tuh pasti ada pro kontranya. Ya kalau kita juga nggak tahu ini baik atau enggak tuh kalau misalnya belum dicoba gitu. Tapi dari awal, sejak awal rancangan undang-undang Omnibus Law ini dicetuskan ataupun yang dicetuskan sama presiden dari pas pelantikan 2019, terus naik di Februari 2020, akhirnya disahkan di 5 Oktober 2020. Kenapa menimbulkan pro kontra yang sangat besar, gesekannya besar banget itu? Ya karena memang pada dasarnya masyarakat dari awal ini sangat rancangan undang-undang Omnibus Law ini nggak ada transparansi. Walaupun misalkan ada kok gitu, ada diskusi bareng masyarakat, ada jejak pendapatnya, tapi sama siapa gitu loh, sama siapa dan bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Kalau setahu Tio sih katanya ya mereka tuh ya hanya misalkan berkomunikasi dengan para pengusaha dan sebagainya, sedangkan buruh ataupun pekerja ataupun masyarakat itu kurang diajak ataupun dibawa berdiskusi, karena kan padahal mereka yang nantinya akan merasakan sendiri secara langsung gitu transparansi. Dan memang pada dasarnya kalau misalnya Tio ini baca gitu kan, ya hak untuk mendapatkan akses mudah dalam rancangan undang-undang ini kan udah diatur dalam pasal 96 ayat 4 di Undang-Undang P3 gitu. Jadi Undang-Undang P3 jadi seharusnya ya hal-hal tersebut sudah diatur di undang-undang, seharusnya pemerintah lebih aware lagi buat nggak melakukan hal seperti itu, yang sehingga menimbulkan politik reaksioner di masyarakat. Politik reaksioner di masyarakat ya, tapi kembali lagi dengan adanya reaksi di masyarakat yang sampai aksi, sampai turun ke jalan ke Jakarta beberapa hari, ya bukan suatu hal yang negatif juga kalau menurut Tio. Malah itu hal yang bagus, berarti mereka masyarakat mahasiswa masih aware sama negaranya sendiri, masih mau masih mau memberikan pendapatnya gitu, memberikan pendapatnya. Nah, masih mau. Bahaya juga kalau misalkan masih mahasiswanya sendiri udah nggak mau aksi, udah amat lah, mau kayak gimana juga pemerintah terserah. Untungnya masih kayak gitu. Kalau kata Haris Azhar, beruntunglah mahasiswa ini turun ke jalan, berarti tandanya alarm demokrasi di negara kita masih menyala, katanya kayak gitu. Luar biasa. Terus tantangan dong, ada dong tantangan Omnibus Law ini apa kira-kira ke depan ya? Perspektif mahasiswa, teman-teman adik-adik mahasiswa melihatnya tantangannya apa sih terkait dengan Omnibus Law ini? Oke, ya, Ekes. Kalau tantangan Omnibus Law sendiri ya Bang ya, mungkin karena ini bayangin aja ya, ada 82 undang-undang, 2.517 pasal dikemas dalam satu undang-undang nomor 11 tahun 2020 yang mana hanya berisi sekitar 175 pasal. Bayangkan ya, itu kan undang-undang banyak banget tuh. Berapa stakeholder juga pasti otomatis banyak dong harus membahas undang-undang itu supaya menjadi padu gitu. Tantangannya adalah cenderung substansinya itu jadi berantakan. Karena gak jelas nih maksudnya, bukan arahnya ya, tapi lebih piramidnya itu kan pasti ada kuncup lah di atas. Itu tuh apa yang mau dibahas, apa yang mau ditentukan. Dan kalau misalkan yang saya baca sih dari berbagai literasi tentang tantangan omnibus itu sendiri,
mungkin salah satu tantangannya adalah penerapan di lapangannya dalam jangka waktu, kalau misalnya dalam jangka waktu yang dekat mungkin akan sulit karena itu masalah pembiasaan, apalagi kita ini negara civil law kan. Civil law yang mana yang lebih paham akan omnibus itu negara common law ya. Dan negara common law sendiri pun kayak Amerika aja masih pro kontra tuh antara omnibus. Kecuali kita lihat kayak Kanada ya, Kanada wajar lah dia bisa omnibus itu bisa beradaptasi di negara mereka karena mereka juga dijajah sama dua negara yang berbeda, Prancis dan Inggris, yang mana secara pandangan hukumnya pun berbeda juga. Jadi mereka ya lebih bersahabat lah dengan cara omnibus itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, tantangannya kira-kira. Kalau menurut Tio pribadi, tantangan pertama yang bakalan pemerintah hadapi itu adalah reaksi dari masyarakat dan penilaian masyarakat akan pemerintah itu sendiri. Dampak dari pro kontra omnibus law ataupun dampak dari tidak transparanan pemerintah terkait rancangan undang-undang ini tuh masyarakat lebih tidak percaya, malah jadi aduh pemerintah nih ngapain lagi sih, jadi malah mereka tuh malah negatif gitu ke pemerintah, kayak pemerintah pokoknya ke setiap, kalau lihat ya di lingkungan Tia sendiri gitu, lebih malah nanti kedepannya kayak udahlah ngapain sih milih lagi, pemilu tuh udah mulai saya memilih juga nggak ada dampak ya, malah di ombang-ambing dan malah nggak dikasih transparan, malah dan sebagainya. Yang tantangan pertama pemerintah pada saat ini ketika undang-undang sudah 2 periode. Iya. Udah 2 periode ya. Jadi masyarakat lebih mungkin tantangannya adalah ya gimana caranya pemerintah memberikan image yang baru tentang pemerintah sendiri bahwa dan ataupun memberikan sosialisasi yang lebih baik lagi tuh, Bang. Ini tuh apa, tujuannya apa dan bagaimana. Jangan dibiasakan bahwa asumsi-asumsi liar itu tuh berkembang di masyarakat, itu aja sih. Kalau misalnya asumsi-asumsinya dibiarkan terus telat diklarifikasi, ya yang kena tuh ya semuanya dampaknya besar lah gitu. Dikhawatirkan nanti pemilihan selanjutnya kan malah nggak milih gitu kan, lebih bahaya juga gitu. Walaupun berarti mungkin itu harapan harapan. Tapi fokus misalkan ke para pembentuk undang-undang ini harapannya apa sih, Tio? Ya kalau dari Tio pribadi lebih transparan, yang pastinya ya sesuai dengan yang kemarin diaspirasikan oleh mahasiswa itu, kejelasan tujuan dan transparansi dan kemudahan akses. Kalau misalnya nih pemerintah bikin rancangan undang-undang, tolong mudah diakses sama masyarakat. Kalaupun misalkan masyarakat ya sosialisasi masyarakat mana ngerti sih masalah hukum dan sebagainya, tapi setidaknya biarkan yang memahami dan sebagainya itu bisa mengkaji dengan mudah dan draftnya tuh asli gitu, jangan tiba-tiba ada yang asli, ada yang palsu, ada ganti lagi itu kan malah masyarakat terkesannya kayak di PHP-in gitu, Bang, kayak mana sih yang bener gitu kan. Jadi lebih jelas aja deh tujuannya maunya seperti apa dan transparansi kayak gitu sih, Bang. Bisa apa harapannya mungkin? Kalau harapannya mungkin dari Omnibus Law ini ya semoga lah tujuan dari urgensi undang-undang ini betul-betul tersampaikan dan katanya untuk menciptakan lapangan kerja untuk kayak generasi milenial kayak kita gini, Bang. Terus buat membangkitkan UMKM yang katanya seperti itu, semoga itu betul-betul terlaksana melalui dengan adanya Omnibus Law ini. Jangan sampai produk hukum yang katanya sangat luar biasa, ini kan masuk prolegnas yang besar juga nih ya, menjadi hal yang biasa aja. Maksudnya dampaknya biasa aja, dampaknya buat masyarakat tidak ada gitu kan. Tapi saya rasa mungkin pemerintah sudah memikirkan hal itu, cuman kita mungkin karena terlalu cepat bereaksi kali ya, Bang ya. Udah di PHP itu ya dari tahun lalu, tapi kan mungkin kan kemarin kan kita lihat orang ya wajar karena melihat draft-draft yang liar gitu, jadi menimbulkan perspektif yang kurang baik juga untuk pemerintah karena peristiwa-peristiwa tentang RUU KUHP lah, RUU KPK, mungkin itu yang menjadi distrust masyarakat terhadap pemerintah. Emang udah milih? Gimana? Udah milih? Kemarin udah milih, Bang. Udah milih ya? Udah dong, udah milih kemarin. Udah menjadi bagian dari demokrasi gitu. Mantap. Sudah digunakan hak pilihnya. Oke, mantap. Berarti nanti 2024 udah pasti yakin dong. Insya Allah. Insya Allah. Harus milih ya? Harus dong. Kalau itu harus. Oke, mungkin gitu Kesha, Tio, terima kasih banyak. Ya, makasih banyak, Bang. Sangat inspiratif, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman mahasiswa yang lain. Mahasiswa memang semangat ya. Harus begitu. Teman-teman mahasiswa, ada mahasiswa harus semangat. Jadi demikian Badai. Hari ini saya sampaikan berkaitan dengan Omnibus Law dalam perspektif mahasiswa. Ya seperti ini, adik-adik mahasiswa,
lancar bicaranya, tegas, jangan didebat, Iya. jangan dipotong. Tinggal mempertahankan idealisnya aja Bang. Nggak tahu nanti kalau udah itu masih deres nggak. Insya Gitu. Allah. Oke, baik, terima kasih Badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badai. Salam Badai.